Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Ana menuju Karawang ya. Di Karawang sedang melakukan perjalanan di daerah ini, sedang di daerah Kalimalang, lewat Kalimalang lewat Jawa. Lumayan jalanan sepi. Kita lanjutkan ya. Mohon jasa kemuliaan. Ana temui masjid di Karawang ya, di Kobak Biru. Masjid di daerah Kobak Biru. Kurang tahu namanya masjidnya. Nanti kita cek. Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim, kita pasang ya, masjid ke-70. Alhamdulillah sudah terpasang masjid ke-70, Masjid Nurul Huda di daerah Kobak Biru, Karawang, Jalan Pangkalan Roji. Syukron jazakumullah khairan. Masjid ke-71 ya di Karawang, Masjid Al-Falah. Kita coba samperin, ntar kita pasang ya. Masjid Al-Falah sedang proses pembangunan. Alhamdulillah masjid ke-71 sudah terpasang. Syukron jazakumullah khairan. Sedang renovasi Masjid Al-Falah di Jalan Kapuncen, Karawang. Lanjutkan ke masjid selanjutnya. Masjid ke-72. Masjid apa ini? Masjid apa Wan tadi Wan? Masjid di areal Teluk Jambi. Masjid Raya Bumi Teluk Jambi, Karawang. Masjid ke-72. Masya Allah besarnya. Masjid besar. Proses pemasangan. Alhamdulillah sudah terpasang di Masjid 72 di Karawang. Syukron jazakumullah khairan. Yang ketiga, segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita amalkan. Orang yang mengamalkan nasihat yang disampaikan, insya Allah akan terjaga. Dia bisa istiqomah. Tapi kalau dia menunda, tidak sedikit orang yang tobatnya ditunda. Dia mengatakan, ya ana dengar Ustadz, kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kayaknya ana belum siap. Banyak yang merasa belum siap. Nah, kau harus mempersiapkan diri memang. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Allah mengatakan walau annahum. Allah bercerita tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya mereka, hendaklah mereka membunuh diri mereka dan mereka pergi dari kampung mereka. Itu yang disampaikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan. Mereka mungkin belum siap ini itu. Maka Allah tegur dengan mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik dan akan lebih menetapkan keimanan mereka.
Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Tapi tadi, kita kadang-kala pahala dan keuntungan dunia, kita lebih memilih keuntungan dunia dibandingkan pahala. Allah katakan kami niscaya akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, istiqamah. Jadi antum dapat ilmu satu, amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal lihat, Masya Allah ya. Ya mungkin belum bisa gitu, tapi berusaha. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah membaca hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bekam. Dan tukang bekamnya dibayar 1 dinar. Berapa 1 dinar jemaah? 4,25 gram emas. Kalau duit berapa? 2.250.000. Baik. Ada yang bekam bayar 2.250.000. Wah, cuma bekam masa 2 juta. Nih, kasih 25.000. Senang Ustaz, dikasih 25 udah senang. Imam Ahmad tahu hal itu. Tapi tatkala dia melihat Rasul SAW mengamalkan, ingin dia semua hadis yang sampai kepada dia, ingin dia mengamalkan. Maka Imam Ahmad ngumpulin duit sampai punya 1 dinar. Ketika punya 1 dinar dipanggil tuh tukang bekam. Dia sebenarnya nggak kepingin bekam, cuma kepingin ngasih 1 dinar ini setelah berbekam. Seperti Rasulullah SAW melaksanakan bekam itu. Maka amalkan, jangan ditunda ketika kita mampu mengamalkan. Rasulullah SAW menyuruh anak muda segera nikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nih di depan anak nih banyak anak-anak muda. Kok jomblo? Belum nikah. Wahai anak muda, bapak-bapak gak usah dengerin. Kadang-kala bapaknya, Ustaz, anak boleh gak Ustaz juga? Ini anak muda, hadisnya itu ya ma'syarasy syabab. Orang tua boleh kawin lagi. Cuma yang dipanggil sama Nabi SAW adalah anak muda. Man istata'a. Lihat. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu menikah. Hendaklah menikah. Nasihat. Kenapa? Karena menikah itu akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan kita. Ini nasihat Rasulullah SAW. Tapi ternyata banyak umat yang tidak ngamalkan ini. Menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Mengatakan belum anak kayaknya. Nantilah umur 30. Ada apa yang kau tunggu umur 30? Ya, anak masih kepingin sendirian. Betul, orang kalau sudah menikah, dia terikat. Ada anak-anak muda yang gak kepingin. Anak masih suka jalan-jalan Ustaz, anak masih suka naik gunung atau apa macam-macam. Ya Allah, kau kalau kepingin istiqomah segera amalkan. Kalau bisa nanti habis zuhur, yang muda kawin langsung. Kalau mampu, kan Rasulullah SAW mengatakan mampu. Yang nggak mampu, fa'alaihi bisyam. Yang nggak mampu suruh puasa. Artinya nasihat dari Rasulullah SAW ini, usahakan jangan ditunda untuk diamalkan. Ketika antum punya rezeki, umpamanya ada anak kuliah, alhamdulillah anak sudah punya penghasilan. Anak mampu nikah, bismillah nikah. Nggak boleh sama orang tua Ustaz. Ya, bagaimana berusaha membuat orang tua jadi setuju. Antum mungkin katakan, ayah anak kayaknya kalau nggak menikah mungkin bisa berzina anak ayah. Oh jangan nak, ya Allah bismillah nikah langsung. Ngapa? Jadi kalau ya maksanya yang baik sama orang tua, maksanya yang baik sama orang tua. Karena orang tua juga pernah muda. Orang tua itu kadang-kala takut menikahkan anaknya, takut kuliahnya nggak selesai. Takut dia belum bisa bertanggung jawab sama istrinya. Banyak yang dia takutkan. Maka tunjukkan kesiapan antum. Ana siap. Bukan cuma duit. Ana mental udah siap. Ana sudah baca kitab. Masya Allah. Persiapan untuk menikah. Sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau orang tua menyetujui, antum nikah. Kalau enggak, antum puasa. Karena ada anak. Ustaz kan kalau anak laki ini nikah nggak perlu wali. Ustaz, iya betul. Tapi antum harus berbakti sama orang tua antum. Harus kita berbakti. Keridhaan Allah berada di keridhaan
Orang tua kita. Ketika orang tua tidak mengizinkan dan antum berusaha terus untuk menutup celah supaya antum tidak berzina, antum puasa. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 14 kalau nggak salah lupa. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ayat berapa itu? 16 ya, 16 insyaallah. Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati mereka untuk tunduk kepada zikrullah, ingat sama Allah. Wa ma nazala minal haqq, tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai mereka ini nunda-nunda seperti ahlul kitab akhirnya. Ahlul kitab tuh tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tahu mereka ketika Rasulullah SAW diutus. Mereka ada di Madinah. Sebagian ada di Najran dari orang-orang Nasara. Mereka tahu kalau ini Rasulullah SAW. Tapi mereka terus menunda macam-macam. Sampai akhirnya hati mereka keras. Gak bisa beriman lagi. Kita pun kalau menunda-nunda beramal. Takut-takut hatinya keras.